dan dasar yang besar, yaitu Salam Patunggilan. Shalom, selamat bertemu kembali dalam membangun ibadah keluarga pada sore hari ini. Kita patut mengucap syukur di tengah kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini. Kita masih diberikan kesempatan, terlebih juga kesehatan untuk dapat membangun ibadah keluarga pada sore hari ini. Mari kita awali ibadah pada sore hari ini dengan kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga kita pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, untuk mengawali ibadah pada sore hari ini, mari kita pujikan dari pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan yang kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Hantu lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap bersertaku, dan surga layak pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu yang dikasihani Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam panggilan pertobatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala rahmat dan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua pada hari ini. Tuhan, 1 minggu sudah ya Bapa, kita melalui hidup demi hidup kami, kiranya apa yang menjadi tingkah laku kami, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu mengampuni kami, kiranya Tuhan mau menghapus segala dosa kami, kiranya Tuhan ada dalam setiap hati kami, mencerahkan dan mencurahkan segala Roh Kudus Tuhan, untuk dapat kami menerangi segala apa yang ada dalam kehidupan kami saat ini. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, terima kami atas pengampunan kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk merespon doa kita, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita ambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu?
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan sungguh? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Sudah tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk bacaan pada sore hari ini, saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran 1 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita meminta bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menerima dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami terima dan kami renungkan adalah semata-mata cahaya dari Tuhan, semata-mata bimbingan dari Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mohon padamu, kiranya Kau buka hati dan pikiran kami, agar kami layak untuk membaca dan merenungkan firman ini. Hamba-Mu yang membaca, kiranya juga Kau berkati, kiranya Kau tuntun, dan hanyalah Roh-Mu saja yang ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dengan kita membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Keluaran 1. Kita baca ayat yang pertama dan sampai yang ke-7. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Isakar, Zebulon, dan Benyamin. Dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Amin. Untuk merespon pembacaan firman, mari kita pujikan dari pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini.
Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk renungan pada sore hari ini, saya beri judul Dari Gelap kepada Terang. Ada suatu ilustrasi yang saya akan ceritakan sedikit, yaitu tentang satu terowongan, yaitu Washburn Tunnel yang ada di Texas, Amerika Serikat. Washburn Tunnel ini adalah terowongan kendaraan bermotor bawah laut 2 jalur yang menghubungkan Galena Park dan Pasadena. Itu panjangnya sekitar 1,15 km. Ini dirancang khusus agar memenuhi aspek-aspek keselamatan bagi setiap kendaraan yang melewatinya. Pada suatu kesempatan saya membaca artikel tentang Washburn Tunnel ini, yaitu sebuah terowongan yang terpanjang, yang terbagus dan terkuat di Amerika Serikat. Dalam 1 minggu itu diadakan suatu pemeriksaan penuh, yaitu diharuskan pada hari Kamis jam 4 sore sampai hari Jumat jam 8 malam. Ini menunjukkan bahwa sekuat-kuatnya terowongan tersebut, sepanjang-panjang, sebagus-bagusnya, dan safety-nya terowongan tersebut, masih perlu juga dibutuhkan suatu perawatan. Di dalam terowongan ini pun diberikan suatu interior, yaitu lampu yang kekuatan intensitas cahayanya dapat mencegah kebutaan sementara karena terlalu panjangnya terowongan ini. Berjalan dalam kegelapan bukanlah hal yang mudah. Bahkan ada sebagian orang yang fobia akan kegelapan. Misalnya di saat mati lampu, kadang seseorang yang fobia tersebut berteriak sangat histeris, ketakutan sampai dia bahkan pingsan. Dalam bacaan ini sebetulnya kalau menurut saya mengambil arti bahwa arti dari gelap ke terang itu Tuhan mengajak kita bahwa kita harus kuat atau mengukur pentingnya Tuhan di dalam kehidupan kita di saat kita berada dalam titik terbawah.
pertanyaan kita, mau dibawa kemana? Dan apakah Anda seorang pengikut Yesus? Itulah pertanyaan yang harus kita perlu tanyakan dalam diri kita masing-masing, yaitu apakah kita ini pengikut Yesus? Itulah yang harus kita tanyakan apabila kita berada dalam kondisi kegelapan atau titik terendah. Kadangkala orang pada kondisi titik terendah, hampir 100% semua orang itu adalah pengikut Yesus. Tapi di saat kita berada dalam titik teratas, orang itu masih 50-50 sebagai pengikut Yesus. Kita kembali dalam bacaan kita pada saat ini tentang Yusuf. Yusuf pernah menjalani kehidupan yang gelap. Dia dibuang, difitnah, bahkan pada akhirnya dia dipenjara. Sungguh sebuah kehidupan yang sangat kelam dan gelap. Namun Alkitab mencatat dalam kegelapan yang dialaminya, Yusuf tetap tekun dan bertahan dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Bisa dikatakan bahwa Yusuf masih menjaga hubungan intim dengan Tuhan. Sebelum menjadi wakil raja Fir'aun, dia dijual di Mesir, kemudian dia harus melalui proses yang saya sebutkan tadi, dipenjara, difitnah oleh istri Potifar. Baru kemudian dia menjadi wakil raja. Begitu pula tentang perumpamaan anggur di Kana. Anggur di Kana harus pertama-tama melalui menjadi air cuci kaki yang sangat hina, harus menjadi air yang sangat kotor. Kemudian baru berubah menjadi anggur yang terbaik dan termanis untuk perkawinan di Kana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang saudara saat ini sedang alami? Apakah saudara berada di titik terendah dalam hidup? Apakah saudara merasa diri saudara sudah yang paling hina? Orang melihat saja pun kita memalingkan muka. Kemudian pun saudara dipandang rendah oleh sekitar saudara. Tapi sekarang saat ini Tuhan mau berbicara pada saudara. Jangan putus asa, tetap bertahan, tetap kuat. Untuk sebagai penguat ini, mari kita baca untuk satu ayat yang kita ambil dari Mazmur 112. Kita baca ayat yang keempat. Di situ berbunyi, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Dari ayat ini kita dapat menyimak bahwa kita tidak boleh berputus asa selama kita dapat di jalur yang benar. Kita tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Kita tetap meminta kepada Tuhan, kita tetap percaya diri bahwa Tuhan selalu ada di belakang kita. Dengan kita selalu percaya dan taat tekun terhadap Tuhan. Tuhan dapat mempergunakan itu sebagai batu loncatan. Tuhan dapat mempergunakan titik terendah
dari hidup saudara sebagai batu loncatan menjadi titik tertinggi. Dan Tuhan pakai untuk kehidupan saudara. Dan bersiaplah untuk kemungkinan yang terburuk. Karena kemungkinan yang terbaik Tuhan sudah siapkan untuk hidup kita masing-masing. Tuhan sangat menyayangi kita, walaupun apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin tidak sejalan dengan kehidupan kita. Tuhan berharap kita tetap bersabar, kita tetap teguh, apalagi dengan kondisi saat ini yang mungkin sangat mencekam. Kita kemana-kemana tidak bebas, kita kemana-mana harus memakai aturan untuk diri kita pribadi masing-masing. Saya pernah mendengar salah satu, ini teman kerja saya, bilang, aku ribet ngene iki urip nendi-nendi kudu nggawe masker. Nendi-nendi diatur. Nendi-nendi ra oleh, nang kene ra oleh. Dia setelah 2 minggu kemudian, dia bercerita kepada saya lewat WhatsApp. Kebetulan dia berdomisili di Surabaya. Dia bilang ke saya, "Bro, ternyata apa yang dianjurkan pemerintah itu sangat perlu. Apa yang diinginkan pemerintah itu protokol kita harus taat dengan protokol kesehatan itu sangat nomor 1. Dia berdomisili di Surabaya, teman sekolah saya dulu waktu di Surabaya, dia terjangkit COVID. Dengan banyak dukungan dari grup, kita punya grup SD ya, SD 430 Surabaya kita punya grup, kita berikan dukungan setiap hari untuk kita berdoa. Dengan 2 minggu dia dinyatakan sembuh dari COVID. Karena dia meminta terus pada Tuhan, selalu dikuatkan, selalu diandalkan untuk menjadi saluran berkat mungkin ya buat kita semua. Pada akhirnya dia bersaksi COVID itu melalui grup WA. Dia bikin video dikirimkan ke grup WA SD itu. Saya merasa saya menangis mendengar perjuangan dia setelah dia meremehkan apa yang menjadi protokol kesehatan. Akhirnya dia kecewa, dia menyesal akan ketindakannya. Maka dari itu kita sebagai umat Tuhan yang dikasihani, mari kita tetap bersabar, kita tetap berpegang teguh, kita tetap ada dalam jalur Tuhan, kita tetap mengharapkan Tuhan untuk garda ke depan kita, paling depan kita harus meminta kepada Tuhan sebagai perlindungan, kekuatan, dan kesehatan. Yusuf mengalami kehidupan yang berbeda manakala ia ditunjuk menjadi tangan kanan Raja Fir'aun. Bahkan karena kedudukannya itu, pada akhirnya semua keluarganya beroleh rahmat saat berada di Mesir. Kesaksian para penulis Alkitab menunjukkan bahwa ke-12 suku nenek moyang Israel pun secara imani mendapat pemeliharaan Tuhan di tanah Mesir. Kita diajak belajar dari Yusuf yang mau tetap setia saat berjalan dalam kegelapan, karena sesungguhnya selalu ada terang di balik kegelapan.
Sama seperti terowongan yang gelap tadi, namun di ujungnya ada terang yang melegakan. Kita tetap meyakini keberadaan Tuhan dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita adalah cara terbaik untuk mengatasi kegelapan. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Amin. Saatnya kita mengucap syukur pada Tuhan dengan diiringi pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 sampai selesainya kita persembahan. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita aturkan syafaat-syafaat kita dengan kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengaturkan doa syafaat kami pada saat hari ini. Kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Apa yang terjadi, apa yang dialami oleh bangsa dan negara kami pada saat ini, itulah semata-mata kasih sayang, bentuk kasih sayang Tuhan dan teguran Tuhan untuk kami. Kami percaya apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan wujudkan, apa yang Tuhan inginkan adalah hal yang terbaik untuk kami, agar kami selalu ingat akan Tuhan. Di sisi lain ya Bapa, kami mensyukuri atas peristiwa ini. Kami lebih mengerti apa arti kesehatan bagi kami, apa arti kehidupan yang sesungguhnya bagi kami. Di sisi lain ya Bapa, kami dapat mengerti apa arti pentingnya kehubungan intim dengan Tuhan untuk selalu meminta dan memohon akan kekuatan dan kesehatan untuk kami masing-masing. Adapun di dalamnya Bapa, kami menyerahkan sistem pemerintahan negara kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati, kiranya Tuhan selalu melindungi, mensejahterakan setiap kami masing-masing. Kami kiranya tidak selalu berkekurangan ya Bapa, terutama dalam segi ekonomi ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mencukupkan kami. Kiranya Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami, baik kami pribadi ataupun di pemerintahan negara kami ini. Kiranya Kau memberkati pemerintah-pemerintah yang sudah bersusah payah untuk mengatur dan mengembalikan ekonomi negara kami ini. Kiranya Tuhan bantu, kiranya Tuhan memberikan mujizat, berkat,
serta kekuatan dan keselamatan. Tuhan, kami juga teringat akan keberadaan gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Genteng. Tuhan, di dalamnya ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan, ada banyak problema ya Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kekhawatiran untuk kami, warga gereja, baik kami di gereja GKJ Genteng ini ataupun gereja-gereja yang lainnya ya Bapa, kiranya Kau selalu memberikan ketenangan, Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan keselamatan atas kami dalam beribadah khususnya. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau sajalah yang ada dalam setiap hati kami. Adapun program-program untuk gereja kami ya Bapa, di tengah kondisi seperti ini, kiranya Tuhan selalu mencukupkan, kiranya Tuhan selalu memberkati, kiranya Tuhan selalu memimpin atas program-program kerja kami. Kami menyerahkan pendeta kami menyerahkan para majelis gereja kami, warga kami, baik dari yang anak-anak sampai yang adiyuswa ya Bapa. Para komisi, kiranya Tuhan selalu tetap memberikan kesehatan, juga kekuatan, tanggung jawab dalam setiap pekerjaan, tanggung jawab dalam setiap apa yang diinginkan Tuhan untuk gereja ini. Tuhan, kami juga teringat akan tim medis di negara kami. Kiranya Tuhan selalu menjaga beliau-beliau. Kiranya Tuhan selalu ada menjadi tameng untuk pelindung garda terdepan kami di negara kami ini. Kiranya Tuhan selalu berikan kesehatan. Kiranya Tuhan selalu berikan keberanian untuk terus menatap, untuk terus memulihkan kondisi negara kami ini. Bapa, kami juga mengucap syukur atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami dapat memberikan persembahan kami, persembahan yang terbaik buat kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menyucikan persembahan kami ini. Dan kiranya dapat berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan, terutama gereja kami, GKJW Jemaat Genteng. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk para pengelola persembahan. Kiranya Tuhan selalu senantiasa memberikan roh kejujuran, kebijaksanaan, dan Tuhan selalu ada memimpin dalam setiap hati dan pikirannya. Bapa, untuk warga Tuhan mungkin yang saat ini mencari pekerjaan, kiranya Tuhan selalu memberkati apa yang menjadi ikhtiar usaha-usaha untuk mencari pekerjaan. Kiranya apa yang menjadi keinginannya dapat terwujud dan terberkati oleh Tuhan. Begitupun pasangan hidup, kiranya Tuhan memberikan jodoh yang terbaik, pasangan hidup yang sepadan, pasangan hidup yang dikehendaki Tuhan. Dan untuk para sekolah ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberikan kelancaran dalam sekolahnya. Kiranya Tuhan selalu memberikan kelancaran dalam sistem sekolah online ini ya Bapa.
Kiranya Kau berikan kesabaran untuk mereka atas kerinduan mereka untuk berkumpul kembali dalam sekolah mereka masing-masing. Tuhan, kami juga ingin ya Bapa ada dalam kondisi yang sangat aman, nyaman, dan tentram. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menyempurnakan doa syafaat kami ini. Doa syafaat kami ini kami alaskan dan kami serahkan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa Tuhan Yesus tetap memakai kita dalam kondisi apapun, meskipun kita dalam kondisi dalam gelap. Marilah kita undur daripada kita sore hari ini dengan kita pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 bait yang pertama, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Marilah kita tundukkan kepala, kita terima berkat dari Tuhan. Pertolongan Roh Kudus, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dan pemeliharaan Allah Bapa senantiasa menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.